Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sevia Gea Penetisi dengan NIM 203030 205032. Baiklah, video ini berupa tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu dosen pengampu mata kuliah strategi belajar mengajar, yaitu dengan topik blended learning pada pembelajaran ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu blended learning. Nah, blended learning merupakan campuran metode pengajaran dengan menggunakan conventional learning dan virtual learning. Conventional learning merupakan pembelajaran tatap muka yang lazim digunakan di kelas, sedangkan virtual learning merupakan pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan internet dan koneksi yang berbasis digital. Nah, blended learning juga merupakan suatu kombinasi berbagai model pembelajaran yang ditunjukkan guna mengoptimalkan proses dan layanan pembelajaran baik jarak jauh, tradisional, bermedia, bahkan berbasis komputer. Nah, di sini juga pembelajaran blended learning sangat cocok diterapkan pada mata pembelajaran IPS, khususnya dengan materi kegiatan ekonomi. Bagi sebagian peserta didik, materi kegiatan ekonomi dirasa sangat membosankan. Dan berdasarkan hasil pengamatan, pembelajaran masih terpusat pada guru atau keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya respon peserta didik saat proses pembelajaran. Hasil penilaian harian, sebagian besar peserta didik yang masih di bawah KKM juga menunjukkan bahwa pemahaman peserta didik terhadap materi masih kurang. Di sini penerapan pembelajaran blended learning yang pelaksanaannya tidak hanya tatap muka, tapi juga melalui online dan praktik di rumah. Di sini juga diharapkan meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik yang baik dan benar. Langkah-langkah pembelajaran yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran, materi dan soal tentang kegiatan ekonomi melalui aplikasi Kuiper School. Selain itu, peserta didik juga diberikan arahan untuk mencari sumber dari situs-situs yang relevan. Peserta didik mempelajari materi dan menjawab pertanyaan yang telah dikirim guru. Pada kegiatan tatap muka, guru beserta peserta didik melakukan diskusi tentang materi-materi kegiatan ekonomi yang telah dipelajari oleh siswa. Peserta didik melakukan praktik kegiatan produksi di rumah dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia. Peserta didik mendokumentasi kegiatan produksi yang dilakukan. Peserta didik mengirimkan hasil kegiatan kepada guru melalui aplikasi Google Form. Dan juga guru melakukan evaluasi melalui Kuiper School. Kegiatan ekonomi merupakan materi IPS kelas 7 yang terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Materi ini tidak hanya berupa teori juga, tetapi diperlukan suatu praktik, di mana penerapan pembelajaran blended learning sangat berguna bagi kegiatan ekonomi, yaitu bisa saya sampaikan sebagai berikut. Kegiatan mandiri secara online disiapkan dalam bentuk materi dan soal yang diunggah lewat aplikasi Kuiper School. Bahkan untuk bahan belajar mandiri secara offline juga memanfaatkan buku paket IPS kelas 7 dan untuk praktik kegiatan produksi dengan memanfaatkan bahan-bahan yang mudah dan dapat di lingkungan sekitar peserta didik. Perlengkapan juga harus dimiliki peserta didik berupa smartphone, laptop, dan buku paket IPS. Penerapan pembelajaran blended learning pada materi kegiatan ekonomi
meningkatkan keaktifan, pemahaman, dan kemandirian dalam belajar peserta didik. Peserta didik dapat mengulang materi setiap saat untuk diperlukan. Peserta didik juga dapat mengajukan pertanyaan kepada guru ketika mengalami kesulitan atau kendala pada saat pembelajaran tatap muka atau melalui smartphone atau online. Nah, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara online melalui aplikasi Kuiper School, sebagian peserta didik memperoleh nilai di atas KKM. Hal ini membuktikan bahwa proses pembelajaran dengan menerapkan model blended learning dapat meningkatkan suatu keaktifan peserta didik sehingga hasil belajarnya meningkat. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata yang telah saya sampaikan. Atas waktu dan kesempatannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih.